Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya bagaimana tidak rugi? Jiwa yang sudah disempurnakan oleh Allah kemudian dia kotori, bukan berusaha disucikan. Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan, lalu kemudian dia berlaku dengan hartanya itu, dengan jabatannya itu tidak untuk kemaslahatan umum, tidak untuk kemaslahatan umum, tidak untuk kebaikan dirinya, tidak untuk kebaikan keluarganya, tidak untuk kebaikan anak istrinya, lingkungan sekitarnya, pasti rugi. Contoh kasarnya seperti itu. Allah sudah memberikan jiwa yang suci kepada kita, jiwa yang murni kepada kita, jiwa yang sudah sempurna kepada kita. Lalu kemudian kita mengotorinya. Yang mengotorinya dengan cara yang paling pertama selalu berprasangka buruk kepada Allah, tidak bersyukur, tidak mau mengikuti. Kalau dia tahu ya tentang Islam, ya tidak mau mengikuti Islam, tidak mengikuti jalan Rasulullah, ya pasti rugi. Padahal kita begitu kaya dengan kemampuan apa yang kita miliki seluruhnya. Panca indera kita, tangan kita, akal, kepala kita, kaki kita, punya potensi ilahiyah kita. Potensi jalan yang lurus itu sangat besar, sangat luas, terbuka bagi manusia. Hanya karena kita tidak bersyukur, hanya kita tidak mau sujud kepada Allah, hanya karena kita tidak suka berzikir kepada Allah, lalu jiwa kita ya semakin lama semakin ada endapan-endapan, kotoran-kotoran, yang jika secara terus menerus continue kita biarkan, itu akan berkerak, akan sulit untuk dihilangkan jiwa-jiwa yang kotor itu. Kalau sudah begitu jangan disalahkan lingkungannya, jangan menyalahkan orang lain, harus dewasa. Karena saya tinggal di lingkungan yang jahiliyah, yang mau gimana lagi Allah, mungkin nanti di suatu hari penghisaban kita. Apakah kau tidak mendengar ilham kebaikan yang aku katakan, aku berikan? Padahal ketika engkau mendengar itu, engkau akan merubah itu yang hitam-hitam di sekitar kamu itu nanti. Para nabi tidak ada diutus di tempat yang putih, nggak ada. Orang lagi nggak ada masalah, nggak ada. Orang nggak jahil, nggak ada. Namrud nyembah berhala tapi hidupnya baik, nggak mungkin Ibrahim marah. Fir'aun mengaku Tuhan tapi tidak membunuh rakyatnya secara semena-mena, tidak menganggap dirinya Tuhan dengan cara yang sangat bakil, yang sangat jahat. Tidak mungkin Musa marah, ya biasa saja. Karena di lingkungan sekitarnya juga biasa-biasa saja, baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling mengayomi. Maka ketika engkau berkata begitu di hadapan Allah, kau itu bodoh, dungu apa tolol, menyalahkan orang lain atas kejahatanmu, menyalahkan lingkungan atas kehitamanmu ketika berhadapan dengan aku. Kau tidak lihat itu contoh-contoh yang sudah aku berikan dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kiamat, itu mereka begitu. Maka kau termasuk golongan yang rugi. Aku menciptakan jiwa itu,
menciptakan ruh itu, menciptakan nurani itu yang paling sempurna, sampai para malaikat sujud di hadapan Adam karena kesempurnaannya. Lalu kau kotori, lalu kemudian kau menyalahkan orang lain. Ya tidak bisa, harus dewasa. Kita tidak bisa kanak-kanakan terus. Harus tumbuh seperti pohon. Toge itu terlihat saja kecil, tapi itu ketika dia sudah kita makan, ketika dia sudah di dalam penggorengan, ketika dia sudah dihidangkan, itu sudah tumbuh. Toge itu sudah menjadi yang paling sempurna dihidangkan di hadapan manusia. Pun begitu jiwa. Nggak ada itu yang namanya kecil, sekecil apapun itu. Kalau bagi jiwa yang sudah sempurna itu di hadapan Allah sama. Mau engkau tukang cuci piring, mau engkau tukang sapu, mau engkau gelandangan, mau engkau pengemis sekalipun, tapi kau menyempurnakan jiwamu, kau termasuk orang yang beruntung. Kau berusaha untuk mensucikan jiwa, kau termasuk orang yang beruntung. Makanya Allah tidak melihat jabatan, tidak melihat ketampananmu, hartamu ketika di hadapan, itu tidak perlu. Yang aku lihat jiwamu itu sudah putih belum, seperti ketika aku ciptakan pertama kali, wahai manusia. Jadi sekali lagi, jangan GR karena kita orang Arab udah pasti masuk surga. Beberapa kaum Arab jahiliyah itu masih menghigapi, oh Nabi kita Arab, kita pasti masuk surga. Nggak bisa. Nah kita orang Indonesia begitu mengeluh-elukan orang Arab. Sekali lagi, kalau orang Arab mati pasti masuk surga, itu nggak ada yang ke puncak mau merasain perawannya orang Indonesia dengan kawin kotak, itu nggak ada. Allah rata memberikan jiwa manusia. Mau dia menyembah berhala, mau menyembah dia patung, semua jiwa putih seputih-putihnya. Sucikan dengan jalan apapun. Mau dengan jalan Islam, jalan Kristen, jalan Buddha, jalan putihkan saja. Sebagaimana aku pertama kali menciptakanmu dalam bentuk yang paling putih, paling sempurna, nurani, yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata kasar, yang tidak pernah ingkar kepadaku, seperti dahulu Adam ketika pertama kali kuciptakan, sebelum tergoda dengan kedengkian-kedengkian iblis yang memakan buah kuldi pada akhirnya. Kembali, Adam saja aku hukum. Walaupun aku tahu sebenarnya tidak sepenuhnya salah dia, aku hukum dia. Turun kau ke bumi, rasakan bagaimana menjadi manusia biasa, tanpa kenikmatan surga sedikit pun. Apakah kau akan kembali kepadaku? Ya kembali. Bertaubat, berzikir, menyembah kembali. Meskipun bagi mazhab yang percaya itu udah kehendak Allah, udah ada jalannya masing-masing. Ya tidak bisa, harus ada usaha. Itulah makanya imam mengatakan, kami para imam, kami para nabi, kami itu tidak ada hak atas surga sedikit pun. Tidak ada hak sama sekali. Semua itu atas bantuan dari Allah dan konsistensi. Konsistensinya itu yang sangat sulit. Kata yang paling penting itu konsisten. Terus menerus tuh. Maka kalau mati dalam kondisi yang lebih baik pada jalan kebaikan, itu luar biasa beruntung sebenarnya. Tapi mereka yang berumur panjang itu sebenarnya luar biasa sangat tidak beruntung sebenarnya. Sekali lagi, jangan tergoda dengan panca indera kita yang melihat kepada yang panah. Kalau sudah itu sudah iblis nanti mainannya. Gampang. Manusia dari tanah bakar aja dengan hawa nafsu, bakar dengan kedengkian, bakar dengan kemaksiatan, udah pasti kacau balau.